Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu doa saya, yaitu Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar dapat menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Kita bersaksi, kita bersyafaat, kita berdoa, kita memperlihatkan kasih Kristus melalui hidup kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak muda yang luar biasa, yang bernama Janesia Adrias. Ini luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena beliau dari keluarga yang taat beragama, dan bahkan Nona Janesia ini dahulu adalah seorang yang berhijab ya. Hijabnya pun hijab yang syari ya. Sesuatu yang sangat tertutup dan sangat ketat dalam beragama, beribadah ya. Bahkan ibunya dahulu bercelana pendek pun dia tegur, sehingga ibunya pun akhirnya berhijab. Dan ini luar biasa sekali. Dan sampai pada akhirnya ketika dia mengalami hidup yang sangat problematik, di mana dia melihat dia dikecewakan, dia mengalami KDRT, dan dia hidup dalam keterpurukan, bahkan sempat ingin membunuh dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya. Dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang melakukan tobat nasuha ya, sholat tobat nasuha. Datanglah suara yang memperkatakan, Bapa tidak akan meninggalkan kamu. Bapamu tidak akan meninggalkan kamu. Wow, luar biasa sekali. Suara yang dia dengar secara jelas itu membuat dia terpesona dan terpana, dan tentunya terbingung-bingung. Siapakah gerangan itu? Kalau dikatakan Bapa, itu berarti Tuhannya orang Kristen. Nah, bagaimana kesaksiannya yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Halo Janisha. Halo Kak Bianca. Welcome to Superiot ya. Superiot ini tahu kamu dari konten yang kamu upload di social media yang viewsnya sampai kurang lebih 4 juta. Oh iya. Ya, itu waktu itu kamu bikin kontennya apa sih? Oh itu sebenarnya kontennya tuh lebih ke dulu aku berhijab terus mengenal Tuhan Yesus gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya kontennya. Nggak ada yang aku cerita tentang perjalanan aku mengalami Tuhan di situ. Cuman kayak perpindahan aku dari aku yang tadinya berhijab panjang gitu terus sekarang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah gitu itu aja. dia tuh yang mau kita gali ya. Kita mau tanya-tanya sama kamu, gimana sih ceritanya di konten itu kan kamu bilang sebelumnya kamu berhijab sampai akhirnya kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Boleh gak ceritain perjalanannya mungkin dari awal kamu sebelumnya di agama yang sebelum sangat agamis ya, sampai akhirnya kamu ketemu Tuhan Yesus dan hari ini bergabung dengan Superiot. Boleh ceritain? Boleh banget. Jadi aku tuh salah satu anak yang ketika aku beragama, aku itu taat banget sama agama itu. Bahkan kayak di umur aku yang masih 2 tahun itu aku udah yang kayak minta buat ngaji sama orang tua aku. Terus aku berhijab itu dari SMP. Karena orang tua aku gak berhijab, orang tua aku Muslim, tapi Muslim yang ya udah Muslim kayak biasa aja gitu, bukan yang taat banget. Terus akhirnya makin besar kan aku makin tahu kayak apa nih kewajiban di agama Islam yang harus dijalani gitu. Akhirnya di SMA aku memutuskan untuk pakai kerudung, di SMP kelas 3. Pokoknya SMP muka SMA lah, itu aku udah berhijab. Terus sampai akhirnya orang tua aku malu kali ya sama aku, karena orang tua aku tuh, ibu aku tuh dulu tuh pakainya celana pendek kayak gitu-gitu. Nah, aku sendiri pakai hijab, terus ibu aku kayak bilang kayak, kamu pakai hijab sih nanti rambutnya nggak bisa dilucu-lucuin lagi. Terus aku bilang kayak, nggak apa-apa kan, harus pakai kerudung gitu kan, itu kewajiban gitu. Terus akhirnya ibu aku juga jadi pakai kerudung karena aku pakai kerudung. Pokoknya aku salah satu Muslim yang sangat taat. Sampai di mana akhirnya aku mengalami relationship yang sangat-sangat toksik, Kak. Jadi di relationship itu aku mengalami kekerasan, perselingkuhan, dan aku ngerasa kayak, Tuhan, kok aku tuh udah taat banget, tapi
kok kenapa aku mengalami ini gitu. Aku sampai dipukulin, aku sampai diselingkuhin, yang bener-bener bikin mentalku sangat-sangat hancur gitu. Sampai akhirnya setelah aku mengalami relationship yang toxic ini, aku buka kerudung dan aku kayak mencoba hal-hal yang tadinya tidak aku lakukan, akhirnya aku lakukan gitu. Kayak aku buka kerudung, aku minum alkohol kayak gitu-gitu, itu aku lakukan gitu. Karena aku merasa kecewa aja, kayak gue udah baik nih, gue udah taat. Apapun itu di agamaku sebelumnya, aku taat gitu. Tapi kenapa kayak gini ya? Dan BTW aku juga terlahir dari broken home, Kak. Jadi sebelum aku mengalami relationship ini, aku juga udah yang mungkin pada saat itu aku belum ngerti kalau aku tuh ada mental aku tuh terganggu gitu. Karena waktu pas aku itu tuh sering banget ketika aku lagi banyak pikiran. Jadi orang tua aku tuh sebenarnya mereka nggak bercerai, tapi udah sering berantem gitulah. Nah jadi aku sering menyaksikan itu. Terus jadinya setiap aku lagi mengalami tekanan yang benar-benar penuh tekanan, itu aku tanpa sadar kayak aku bisa minum pokoknya kayak gitu-gitu, sampai sadar-sadar tuh aku tuh udah di rumah sakit gitu. Sampai di tahun 2018 kalau nggak salah, itu aku sampai outname karena aku minum. Nah terus aku juga pernah loncat dari jembatan Pasopati. Jadi itu tuh kejadiannya bener-bener yang kayak aku lagi banyak banget tekanan, terus aku pulang kerja di motor, itu aku bener-bener langsung loncat dari motor di jembatan layang Pasopati sampai kaki aku patah. Aku pun aneh, kenapa aku masih hidup gitu. Pada saat itu aku nggak ngerti, kayak kok gue masih hidup sih, padahal itu jatuhnya tuh kencang banget dan helmku tuh sampai lepas, tapi kepalaku bener-bener gak kenapa-kenapa, cuman kaki aku aja yang patah gitu. Bahkan bukan patah, geser aja, tulangku geser aja gitu. Terus aku kayak, kok kenapa ya gue gak mati-mati gitu. Terus sampai akhirnya aku menjalani relationship ini, aku buka hijab, aku melakukan hal-hal yang gak pernah aku lakuin. Mungkin karena aku dari dulu gak pernah aneh-aneh, jadi ketika aku ngelakuin itu, aku ngerasa kayak, ini bukan gue banget. Ini kayak, gue kayak gini kok malah jadi makin berantakan ya semuanya gitu. Kayak malah jadi makin gak jelas hidupku. Banyak orang yang jadi gak menghargai, makin tidak menghargai aku gitu. Akhirnya aku kayak memutuskan untuk, oke, gue harus balik lagi sama Tuhan gitu. Karena memang jalan satu-satunya tuh cuman Tuhan gitu. Akhirnya aku memutuskan di hari itu. Jadi waktu itu aku pulang dari Bali. Di Bali itu aku bener-bener, wah chaos banget lah aku di Bali itu. Pas aku pulang dari Bali, aku kayaknya gue harus sholat tobat gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk sholat tobat. Waktu itu aku sholat tobatnya dibarengin sama sholat isya. Jadi aku sholat isya dulu, terus aku sholat tobat. Abis aku sholat tobat, aku kan di waktu saat sholat tobat, itu aku nangis-nangis kayak minta ampun sama Tuhan, kayak maafin aku karena aku udah ngelakuin hal-hal yang dilarang gitu sama agamaku gitu. Akhirnya aku ketiduran pada saat itu. Aku ketiduran habis nangis-nangis, bahkan masih pakai mukena. Ya, bahkan masih pakai mukena. Aku di situ udah mutusin kayak hari ini gue sholat tobat, besok gue mau balik lagi pakai hijab. Maksudnya gue mau lurus lagi deh, balik lagi ke jalannya gitu. Jadi Janis yang dulu gitu. Nah, pas aku ketiduran, itu aku mimpi, Kak. Jadi aku mimpi bener-bener kayak ada di bawah pohon, aku lagi nangis, bener-bener nangis yang kayak ngerasa hidup ini capek. Terus ada cahaya terang banget, terang seterang itu, tapi gak ada wujudnya. Bukan yang kayak Tuhan Yesus yang suka aku lihat di lukisan, enggak, atau di foto-foto, enggak. Itu cuman cahaya terang dan suaranya tuh bergema bilang kayak gini, nak, Bapak gak akan pernah tinggalin kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, Bapak akan selalu ada di sisi kamu. Tapi dia menyebut dirinya itu Bapak. Aku kebangun itu jam 2:30 pagi. Terus aku istighfar kayak Astagfirullah, kok Bapak kan Tuhannya orang Kristen. BTW aku tuh kan karena aku tuh
cukup apatis. Jadi aku tuh gak punya teman Kristen. Maksudnya kayak mungkin aku ada teman aku Kristen, tapi aku cuman say hi aja, gak deket gitu sama mereka. Terus keluarga aku juga kan semuanya Muslim, gak ada yang Kristen. Iya. Jadi pas aku bangun, aku mimpi, kok bapak sih yang gak tinggalin gue? Kan Tuhan gue Allah gitu. Kan Tuhan gue Allah, kok bapak tuh Tuhannya orang Kristen gitu. Kok bapak gitu. Akhirnya aku cepet-cepet ambil air wudhu, aku salat tahajud. Terus aku minta ampun kayak, karena aku takut kayak gue dimimpin apa, jangan-jangan itu iblis, jangan-jangan itu setan gitu kan. Terus tapi abis mimpi itu aku jadi kepo kayak siapa ya bapak ini tuh siapa gitu. Aku lupa itu aku mimpi di hari apa, tapi yang jelas itu di bulan Agustus 2023. Nah akhirnya aku cari tahu lah kayak gereja terdekat gitu dari sini karena aku kepo. Jadi pada saat itu aku lagi nggak kerja. Jadi bukan kerja yang kantoran gitu Kak. Jadi aku cuman jadi sebagai konten kreator. Jadi ada terus di rumah gitu. Nah terus akhirnya aku cari kayak gereja terdekat di sini. Padahal itu aku di Bogor. Tapi yang keluar NDC Jakarta Barat. Itu gitu. Kayak kalau di logika manusia sih menurut aku nggak masuk di akal ya, karena Bogor Jakarta Barat itu sangat jauh gitu. Tapi pada saat itu aku kayak ya udahlah, aku juga nggak tahu gereja di Bogor di mana. Aku juga nggak punya teman Kristen gitu di Bogor, mau nanya sama siapa gitu kan. Terus ya udah aku ikutin aja yang keluar dari HP-ku, dari safari HP-ku. Aku ke Jakarta, aku naik kereta gitu, aku datang ke NDC. Aku bersikap ngikutin aja yang orang-orang di situ lakuin gitu. Kebetulan banget hari itu pas aku datang ke situ lagi perjamuan kudus. Lagi perjamuan kudus. Aku kayak nggak mau terlihat beda karena aku nggak mau kayak pada saat itu aku mikirnya kayak gini. Kalaupun memang misalnya gue akan masuk Kristen, gue nggak mau dibawa-bawa sama orang. Aku mikirnya kayak gitu pada saat itu. Terus akhirnya aku ambil aja gitu, kayak dikasih hosti gitu. Aku nggak tahu pada saat itu apa namanya, cuman aku ambil aja. Aku masuk, aku duduk. Pas penyembahan itu aku nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Kayak aku ngerasa tenang, aku ngerasa damai sejahtera. Mungkin pada saat itu pun aku belum ngerti damai sejahtera itu apa gitu. Tapi di situ aku ngerasain tenang yang nggak pernah aku rasain seumur hidup aku. Seumur hidup aku dari aku kecil aku ngerasanya gelisah terus karena dari kecil tuh kan orang tua aku berantem terus ya. Jadi kayak aku tuh nggak pernah ngerasa tenang Kak. Aku tuh kayak selalu overthinking, selalu ketakutan. Pokoknya itu yang aku rasain selama aku hidup. Pas aku datang ke NDC itu aku ngerasain yang kok aku tenang banget. Tapi di situ aku belum nangis, cuman aku ngerasa tenang aja gitu. Terus abis penyembahan kan duduk dengar khotbah. Itu khotbahnya tentang the calling, tentang si pendetanya ceritain tentang dia punya jemaat anak SMA. Dia dari Muslim juga pindah ke Kristen. Pendetanya tuh pokoknya judul khotbahnya the calling, ceritain tentang pikul salib itu beratnya kayak apa. Nah, abis itu aku kayak ya udah kok di situ aku belum sadar kayak ya udah aku dengerin aja gitu, aku belum sadar. Perjamuan kudus. Pas perjamuan kudus di hostinya kan ada ayat. Ayat yang aku dapat Yeremia 1 ayat 5. Bapa telah mengenalmu sebelum kamu ada di rahim ibumu. Bapak lagi yang ada nih. Karena kan aku datang ke gereja pun aku keponya bapak siapa sih gitu kan. Terus di hosti dapat lagi bapak. Makin aku kepo kayak siapa nih bapak gitu kan. Terus akhirnya aku perjamuan aja gitu. Aku perjamuan, habis aku perjamuan pulang aku kayak aku gelisah lagi. Pas pulang aku gelisah lagi kayak kok gue ngerasa tenang banget ya di gereja gitu. Kamu gelisahnya karena apa? Aku gelisahnya karena nggak tahu, aku ngerasain gelisah lagi. Pas di gereja aku tenang, tapi pas pulang aku gelisah gitu. Kok di gereja gue tenang ya, kok ini balik gue gelisah. Dan aku juga gelisah kayak kok gue jadi pengen makin tahu nih bapak tuh siapa gitu. Terus aku kayak di kereta itu aku kayak gue harus gimana, gue harus kemana. Di situ aku kayak gue nggak mau nunggu sampai hari Minggu lagi, lama banget minggu ke minggu gitu. Ini ibadah tuh cuma hari Minggu aja Pak ya. Aku kayak nggak kepikiran kayak siapa gue harus nanya ke siapa gitu. Aku nggak tahu kan pada saat itu.
akhirnya nggak tahu kenapa aku punya teman kantor, aku telepon dia. Karena aku tahu aku tuh kepikiran karena dia tuh sering bikin story dia lagi di gereja. Jadi aku tiba-tiba kepikiran dia aja karena kebetulan kami di kantor juga cukup dekat, kayak kita sering makan bareng. Cuman kita nggak pernah deep gitu, cuman kayak sekedar makan bareng aja kayak gitu. Nah terus akhirnya aku telepon dia, aku tanya kayak, halo kak gitu, apa kabar gitu, karena aku udah resign kan dari kantor itu. Aku tanya apa kabar gitu, baik, kenapa gitu kata Kak Ayu. Terus aku bilang kayak, kak lo gereja di mana? Aku tanya kayak gitu. Terus dia jawab di Tiberias, kata dia kayak gitu. Terus oh kak, gue mau nanya dong, kalau gereja itu emang cuma hari Minggu aja ya kak? Aku tanya kayak gitu. Terus Kak Ayu bilang, enggak, ada kok gereja tengah minggu, kata dia kayak gitu. Ada hari Selasa Jan gitu. Senin gak ada Senin, aku bilang kayak gitu. Kayak gak ada Jan, adanya Selasa sama Rabu gitu. Dia bilang di tempatku adanya Selasa sama Rabu. Terus aku bilang kayak, boleh kak Selasa kak, gue mau ke gereja. Dia kaget kayak, hah? Ngapain lo ke gereja gitu kan? Terus aku kayak, gue gak mau ditanya lagi kak. Aku jawab kayak gitu, gue gak mau ditanya. Kalau lo mau, lo temenin gue. Kalau lo nggak mau, lo kasih tahu aja alamat gerejanya di mana biar gue datang sendiri. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak, enggak, nanti aku sama Johan temenin ya, sama suami dia sekarang. Nanti aku sama Johan temenin, nggak apa-apa. Nanti aku izin aja, kata dia kayak gitu. Karena kan itu ibadah tengah minggunya tuh jam 11 PA wanita. Nah terus hari Selasa lah, aku kayak di hari Senin udah kayak, duh pengen cepet-cepet hari Selasa, gak sabar gitu, ya, gak sabar gitu. Terus hari Selasa aku datang ke SCBD, di SCBD gerejanya di Asta Distrik. Aku ketemu sama Kak Ayu. Terus kamu dari Bogor lagi tuh berarti? Iya, aku dari Bogor. Aku dari Bogor datang ke Jakarta naik kereta gitu. Terus akhirnya aku ibadah. Di hari itu aku baru nangis pas penyembahan. BTW kan aku di situ belum tahu lagu-lagu rohani, dan ketika aku pulang dari gereja pun aku nggak cari tahu kepo di handphone di YouTube, enggak. Aku bener-bener yang kayak nanti aja gue pengennya dari gerejanya langsung gitu. Nah pas penyembahan itu aku bener-bener nangis dari awal ibadah sampai akhir itu aku nangis, bahkan aku sampai lupa tema khotbahnya tuh apa pada hari Selasa itu. Cuman aku ngerasain kayak, ih Tuhan tuh deket ya ternyata gitu. Nah terus karena Kak Ayu mungkin ngelihat aku nangis, terus dia menawarin kayak, Jan mau gak didoain altar call. Aku tanya kayak altar call itu apa gitu. Didoain sama pendetaku, nanti aku kenalin ke pendeta aku gitu, kata Kak Ayu. Terus akhirnya aku bilang, ya boleh, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya beres ibadah, aku dikenalin lah sama Kak Gideon. Dia bisa aku bilang dia bapak rohani aku, karena yang menemani perjalanan iman aku Abang Gideon. Nah terus udah kayak gitu dikenalin lah aku sama abang. Pas aku dikenalin, aku didoain sama abang. Abang doain aku langsung bilang kayak gini, Dek, kamu sekarang percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat kamu. Aku di situ takut banget kak, karena aku tahu Kristen itu nantinya bakalan jadi, di agama aku sebelumnya bakalan jadi suluh api neraka, bakalan di neraka selamanya. Tapi di situ aku benar-benar nggak mikirin kayak kalau gue pindah Kristen orang tua gue gimana. Aku nggak pikirin itu. Yang aku pikirin lebih ke kayak, nanti gue kalau gue jadi suluh api neraka selama-lamanya gimana, lebih ke itu gitu. Tapi aku ngangguk pas abang tanya kayak gitu, dan pas aku ngangguk, badan aku gemeteran sebadan-badan, sampai abang tuh panggil Kak Ayu kayak, sini gitu, peluk Janis gitu. Dan plot twistnya, ternyata Kak Ayu juga dari Muslim. Ternyata Kak Ayu juga dari Muslim. Jadi, wah, semuanya tuh perjalanan iman aku tuh, aku rasa kayak emang udah jalannya Tuhan gitu loh kak. Kayak aku tiba-tiba ke NDC yang tema khotbahnya ternyata lagi The Calling. Terus aku dapet perjamuan kudus ayat hostinya kayak gitu. Dan yang pertama kali aku calling Kak Ayu, ternyata Kak Ayu juga dari Muslim. Jadi kayak, wah ini tuh udah bener-bener kayak Tuhan yang atur ya. Iya, Tuhan yang atur. Terus akhirnya aku baru tahu, bahkan aku baru tahu di situ kalau Kak Ayu tuh dari Muslim gitu. Terus akhirnya, Jan, aku juga sebenarnya dari Muslim. Jadi pas pulang kita ngobrol-ngobrol. Nah ternyata pas aku lagi didoain, Kak Ayu tuh foto aku. Kak Ayu foto aku, diupload di sosial medianya Kak Ayu.
Nah, langsung ketahuan Sama kalau siapa tuh? sama orang tua, sama adik aku. Iya. Adik aku ngadu ke orang tua aku. Oke. Nah, di situ ibuku sampai pingsan. Ibuku sampai pingsan, jadi adikku lagi sekolah, dikabarin ibu aku pingsan, adik aku langsung pulang, terus adik aku maki-maki aku lah kayak, lo gak punya otak ya? Gimana sih itu ibu sampai pingsan, lo ngapain ke gereja gitu. Awalnya orang tuaku sama adikku mikir aku tuh lagi deket sama cowok Kristen gitu. Terus aku bilang kayak, belum kok, gue juga belum pindah, gue juga belum yakin. Di situ aku masih bilang sama keluargaku, aku belum yakin, aku belum kayak, gue belum percaya. Padahal aku udah ngangguk gitu pas didoain. Aku dipanggilnya Neng. Neng masih cari tahu, aku bilang kayak gitu. Neng masih cari tahu kok. Terus ibu aku di situ akhirnya nggak bolehin aku kemana-mana. Jadi aku benar-benar dikurung sama ibu aku kayak. Pokoknya aku nggak boleh kerja. Jadi kan BTW aku selain konten juga waktu itu aku freelance SPG. Oke. Nah aku nggak boleh freelance SPG sama sekali sama ibu. Aku kayak udah nggak apa-apa, makan dari ibu aja. Kamu nggak usah cari uang. Pokoknya aku disuruh diem di rumah aja ya. Tapi kan aku kan waktu itu lagi bener-bener haus banget sama Tuhan. Jadi kayak pengen banget ibadah terus menerus. Jadi aku tuh libur ibadah tuh cuma hari Senin doang. Karena di gereja di Tiberias itu kan liburnya cuma Senin doang, kayak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku tuh pasti cari kayak di mana ada ibadah aku datengin, mau itu di Alsut, mau itu di Tangerang, pokoknya mau itu di Kelapa Gading, pokoknya aku dateng aja. Tapi aku anehnya pada saat itu aku bohong sih sama orang tua aku. Jadi setiap aku mau ibadah aku bilangnya mau keluar, mau pergi gitu. Tapi aku nggak bilang kalau aku mau ibadah. Tapi anehnya, padahal tuh kan aku dikurung gitu. Bahkan kerja aja nggak boleh. Tapi anehnya setiap aku mau pergi ibadah, itu ibu aku boleh kayak, oh ya udah. Dan ibu aku tuh nggak ribet, nggak yang kayak mau kemana, nggak yang kayak gitu. Terus kamu alasannya waktu itu apa? Aku bilang aja aku mau pergi, mau main. Aku bilang aja kayak gitu. Bosen, aku bilang kayak gitu. Paling ibu aku bilang kayak, awas ya, jangan ke gereja. Aku cuman kayak gitu doang. Aku cuman kayak gitu. Aku karena kan ibadah cuma 2 jam ya. Jadi kayak ibu aku juga percaya aja kalau pada saat itu aku main doang gitu. Terus ya udah aku setiap hari makin kesini aku makin jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus. Jadi perjalanan iman aku tuh karena aku ibadah terus, terus aku cari tahu tentang Tuhan. Tapi pada saat itu aku belum berani beli Alkitab. Dan aku pun gak punya Alkitab di HP aku karena orang tua aku tuh tipikal yang suka buka cek HP. Oh gitu. Jadi aku gak berani install Alkitab juga di HP karena aku takut ibu aku lihat. Nah pada saat itu makin kesini aku makin pengen nunjukin kekristenan aku. Aku makin pengen nunjukin anakmu ini udah jadi anak Tuhan. Aku makin pengen nunjukin kayak gitu ke orang tua aku. Akhirnya aku beli anting salib. Anting salib? Iya, aku pakai. Tapi ibu aku nggak notice. Kayak ya aku ibu nggak notice ya. Aku tuh pengen ditanya. Terus aku ganti wallpaper handphone aku. Ibu aku marah, ganti gitu kan. Terus aku kayak di situ aku masih takut. Masih kayak nurut aku kayak oke, aku ganti gitu wallpaper HP aku. Terus akhirnya ada sebelum itu Tiberias ada Natal di GBK. Aku pelayanan jadi choir. Wow. First Natalku. Aku langsung pelayanan. Tahun berapa itu? Tahun 2023. Jadi Kak, gini, aku tuh tipikal orang yang gak bisa sendirian. Jadi aku tuh selalu pengen punya pasangan. Tapi pada saat aku haus akan Tuhan, aku gak pernah ngerasain se-fulfill itu. Kayak gue gak punya pacar juga gak apa-apa. Karena pada saat itu aku bener-bener gak deket sama siapapun. Aku kayak ini ternyata kasih tuh, ternyata kekosongan yang selama ini aku cari ini gitu. Nah pokoknya di situ aku benar-benar sampai HP-ku sempat diambil sama orang tuaku karena kan mikirnya tuh keluargaku tuh aku tuh dekat sama cowok Kristen. Jadi HP-ku diambil, tapi setelah dicek ya nggak ada, ya emang aku lagi nggak dekat sama siapa-siapa. Nah itu first time aku ikut yang Natal itu, aku jadi choir. Aku happy banget di situ. Aku bener-bener nangis kayak thanks God aku bisa dikasih kesempatan untuk melayani gitu. Nah aku upload. Oh kamu sengaja upload itu? Aku sengaja upload. Ibuku marah-marah. Wah maki-maki aku sampai kata-kata enggak gitu-gitu lah kayak malu-maluin kamu ya gitu-gitu. Terus aku hapus gitu.
gak mau, aku bilang kayak gitu. Oke. Terus hapus gitu kan. Terus ya intinya aku berantem. Abis dari situ aku bener-bener gak boleh keluar dari rumah sama ibu aku. Jadi abis yang pelayanan itu bener-bener makin strict ibu aku. Oke. Jadi aku dibawa ke ustadz, nih kamu udah dikasih gym apa ya, ibu aku bilangnya apa ya, udah dikasih aneh-aneh sama orang gereja katanya. Udah diguna-guna kali Iya, ya? iya mungkin ya kasarnya kayak gitu. Kamu dikasih sesuatu nih, kamu makan apa dari gereja? Kamu tuh udah dijampe-jampein, kamu tuh udah dicuci otak. Nah, ibu aku bilangnya kamu tuh udah dicuci otak. Kamu ke ustadz. Terus aku bilang, ya udah ayo ke ustadz. Aku bilang kayak gitu. Pada saat itu juga kan aku udah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, tapi aku masih ada keraguan, masih kayak takut kalau gue salah jalan, kalau gue salah nih pilih, gue jadi solo api neraka selamanya gitu. Masih ada itu di otak aku, itu ya? masih ada pikiran itu. Jadi ya udah ayo ke ustadz. Pas aku dibawa ke ustadz, itu aku sampai berantem debat sama ustadznya. Kenapa tuh? Apa yang kamu perdebatkan? Detailnya aku lupa debatnya apa. Tapi debat. Akhirnya, ustadznya tuh bilang kayak gini. Dia tuh manusia. Masa kamu tuh ngaji gak sih? Gitu. Terus aku bilang, ngaji? Aku bilang kayak gitu. Aku tuh agak nantangin anaknya. Iya. Ngaji? Kamu tahu Yesus itu siapa? Kalau di Islam, tahu Nabi Isa? Aku bilang kayak gitu. Kamu tahu yang disalib itu bukan Nabi Isa? Tahu Yudas? Aku bilang kayak gitu. Terus kenapa kamu masih tetap mau percaya sama manusia? Yang Yudas itu kan yang mengkhianati Nabi Isa katanya, yang ngasih tahu keberadaan Nabi Isa ke masa gitu kan. Kenapa kamu mau? Kamu tuh dulu tuh pakai hijab gitu, kamu ngerti agama. Kamu kenapa sekarang kayak gini? Kamu tuh udah dicuci otak katanya gitu sama orang gereja, kata ustadznya. Terus aku debat gitu. Akhirnya ustadznya kalah. Akhirnya ustadznya bilang kayak gini, udah Bu, gak apa-apa. Dia mau dibunuh juga gak apa-apa. Ibu gak dosa. Gak usah akuin dia lagi jadi anak. Karena aku deket banget ya Kak sama ibu aku. Aku tuh deket banget sama ibu aku. BTW pada saat itu orang tua aku udah beneran pisah. Jadi pada saat aku pindah ke Kristen, itu orang tua aku udah pisah. Jadi ayahku udah balik ke Bandung, aku tinggal sama adik-adikku sama ibuku di Bogor. Oke. Nah, terus udah buang aja nggak apa-apa. Aku marah banget Kak, aku sampai gebrak meja karena aku sayang banget sama ibu aku deket banget sama ibu aku nggak mau dibuang sama ibu aku gitu. Aku gebrak, aku kayak Pak Ustadz gak boleh kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Ibu ini ibu aku gitu. Gak usah nyuruh-nyuruh ibu aku buat gak ngakuin aku gitu. Pada saat itu aku masih, emosi aku masih masih gak stabil lah. Terus aku kesel banget. Terus aku bilang kayak gini, untung hari itu tuh lagi ada ibadah tengah minggu. Aku bilang kayak gini, udahlah aku mau ibadah aja, gak jelas ini di sini. Aku bilang kayak gitu. Ibu aku nangis. Terus kayak aku nggak peduli, aku langsung pesen Grab, aku langsung ibadah ke SCBD. Aku juga nangis karena aku takut beneran ibu aku ngelakuin hal itu gitu. Karena kan ibu aku masih yang kayak gampang banget untuk diprovokasi, didoktrin gitu. Terus akhirnya aku cerita ke pendeta aku pas abis beres ibadah. Aku cerita, aku kayak Kak, aku tadi dibawa ke ustadz, terus ibuku disuruh gak ngakuin aku, pokoknya gitu-gitu. Dan di situ aku benar-benar nemuin hal yang sangat-sangat berbeda dari yang ustadz itu omongin. Dari jawabannya? Dari jawaban Abang Gideon. Bang Gideon cuma bilang kayak gini, Dek, gak apa-apa, kita doain buat orang tua kamu harus tetap berbakti sama mereka tetap orang tua kamu harus tetap mengasihi kamu. Kak, tapi aku dipukulin. Aku bilang kayak gitu, masa aku harus diam aja? Aku kan gak narkoba, aku kan gak ngapa-ngapain Kak. Masa aku diem? Kak Gideon bilang, Bang Gideon cuma bilang gini, Dek, kalau kamu baca Alkitab bilang ketika kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Terus kita harus mengasihi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang kamu bisa lakuin sekarang cuman doain keluarga kamu aja. Dan kalau misalnya orang tua kamu kayak gitu, kamu gak usah ngelawan, kamu cukup diam. Kalau kamu ngejawab bikin kamu jadi gak damai sejahtera, gak sukacita, kamu lebih baik diam. Aku di situ langsung yang kayak tercengang-cengang. Aku kayak bilang kayak, Kak, tapi orang-orang gereja tuh dibilang cuci otak aku. Gak apa-apa Dek, gak apa-apa. Yang penting kan pada kenyataannya gak seperti itu. Tuhan yang tahu kok Dek, kamu cukup berdoa aja. Itu aku kayak,
Wow, ini bener-bener beda banget. Jawaban yang sangat Jawaban berbeda. yang sangat berbeda, kayak sama yang satu aku disuruh dibunuh gitu, yang satu aku disuruh mengasihi. Dan aku percaya Tuhan itu pasti selalu mengajarkan kita hal-hal baik. Ya. Jadi di situ aku makin yakin ini yang benar gitu. Wow. Jadi pas abis itu aku memutuskan untuk membeli kalung, karena kan kalau kalung makin kelihatan, bisa kelihatan sama siapapun gitu. Iya. Aku beli kalung. Ibu aku nggak notice berhari-hari. Di hari Minggu itu di bulan Desember, Iya. ibuku bilang di hari Minggu itu aku lagi sakit demam tinggi. Bahkan aku pada saat itu nggak kuat untuk datang ke gereja. Terus aku kayaknya aku mau gereja online aja. Tapi pada saat itu aku belum ibadah. Aku lagi tiduran, ibu aku datang ke kamar aku, dia ngeliat aku pakai kalung. Ibuku suruh buka kalung. Gitu. Ngapain kamu pakai atribut Nasrani di rumah ini? Ibu aku bilang kayak gitu. Gak ada di sini yang Nasrani. Buka, malu-maluin kamu gitu. Kalau lo masih mau di sini, lepas tuh kalung. Kalau misalnya lo nggak mau lepas tuh kalung, lo cabut dari sini, lo pergi. Karena kan pada saat itu ibu aku tahu aku lagi nggak ada kerjaan dan aku bergantung sama orang tua aku. Iya. Pada saat itu aku cuman punya uang 500.000. Sisa tabungan-tabungan aku sebelum-sebelumnya. Terus aku dengan entengnya, aku nggak tahu kenapa juga aku berani bilang kayak gitu pada saat itu. Tapi aku bilang kayak gini, enggak, orang hari Jumat Neng mau baptis. Aku tiba-tiba bilang kayak gitu karena emang beneran aku mau baptis kan hari Jumatnya. Iya. Cuman tadinya tuh aku tuh mau bilangnya nanti aja lah pas udah baptis gitu. Cuman di situ aku berani banget kayak bilang kayak, enggak, orang Neng hari Jumat mau baptis. Ibu aku di situ langsung shock, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuman bilang, beresin baju kamu sekarang, pergi kamu dari sini. Aku lagi sakit, aku bingung kayak, tapi gue ini cabut, gue mau kemana? Tapi ya udahlah, aku sambil dengerin streamingnya Abang Gideon. Aku sambil dengerin streamingnya ibadah, karena kan aku nggak ibadah tuh pada saat hari itu. Aku dengerin streaming khotbahnya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di situ aku langsung yang kayak, dari tadinya aku ragu untuk ngeberesin baju aku, tapi pas keluar ayat itu aku langsung kayak, enggak, Tuhan turut bekerja. Jadi kalau misalnya Jani sekarang kayak gini, pasti Tuhan bekerja. Lagian di mimpi juga dia bilang gak akan tinggalin aku. Aku beresin baju. Pada saat aku pamit pun aku salim Kak sama orang tua aku. Aku masih kayak, Neng pergi ya, doain Neng. Aku bilang kayak gitu. Ibu aku kayak jijik banget sama aku, kayak nggak ngomong apa-apa dia. Aku pergi pun ya udah gitu, aku pergi. Di luar aku kayak, mau kemana ya gue? Gue mau kemana? Nanti malam gue tidur di mana? Iya. Uang 500.000 bisa sih buka hotel 1 hari tapi. Iya. Terus besok Selanjutnya nggak tahu. mau kemana? Terus aku makan gimana? Aku keluar, aku duduk di Indomie. Aku cuman bilang kayak gini sama Tuhan, Dad, aku tuh selalu panggil dia Dad, kayak Dad, kamu bilang kan kalau kamu nggak akan pernah tinggalin aku, bakalan selalu ada di samping aku. Coba dong tunjukin. Aku nggak berani kontak siapa-siapa karena pada saat itu pun aku dimusuhin sama semua teman-teman aku. Kayak gue nggak bisa temenan sama lo lagi kalau lo pindah Kristen. Jadi kamu benar-benar sendirian saat itu. Mungkin pada saat itu aku nggak kepikir. Ada Kak Ayu. Iya. Tapi pada saat itu aku nggak kepikiran ke Kak Ayu juga. Tapi mungkin kalaupun aku telepon Kak Ayu, aku gak akan ngerasa Tuhan tuh sebesar itu kali ya. Jadi pada saat itu aku gak kepikiran Kak Ayu. Aku cuman kayak, Dad, kau kan bilang gak akan tinggalin aku. Coba deh, mana gitu. Aku diam bengong. Kak, nggak lama itu dari aku ngomong kayak gitu. Kayak cuman sekitar beberapa menit dari situ, aku langsung dapet telepon. Iya. Pak, aku tipikal yang jarang banget angkat telepon dari nomor tidak dikenal. Oke. Tapi pada saat itu aku angkat. Halo, aku bilang kayak gitu. Shalom. Aku kayak, ini siapa? Iya, shalom, aku bilang kayak gitu. Halo deh, aku Novalia dari Cerita Hidup. Jadi sebelumnya aku pernah ikutan Cerita Hidup. Dia tuh kayak konser rohani gitu Kak. Nah di Cerita Hidup itu tuh ada kertas
buat nulis pokok doa. Di pokok doa itu ditulis nama sama nomor telepon. Nah, Oke. terus aku tulis pokok doa aku kayak aku rindu biar keluarga aku bisa kenal Tuhan juga. Terus kayak biar keluarga aku bisa menerima keputusan aku. Aku tulis pokok doa aku, pergumulan Ada aku. beberapa itu. Ada beberapa pokok doa aku. Nah, Kanova ini ternyata orang yang baca pokok doa aku. Oke. Terus akhirnya, Shalom deh, kamu apa kabar? Aku baru ditanya kayak gitu aja langsung nangis. Karena aku langsung mikir, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Tuhan gitu. Karena di momen itu cuman kamu doang yang tahu Iya, kondisi kamu ya. Aku gak cerita sama siapa-siapa. Iya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan gitu. Aku nangis terus Kanova kayak, Dek kok nangis pelan-pelan dek. Yang pertama aku tanyain cuman kayak gini, kakak kenapa hubungi aku? Terus akhirnya Kanova bilang kayak gini, gak tahu deh, Roh Kudus gerakin hati aku untuk ngehubungin kamu. Aku di situ langsung yang kayak, oh my god, Tuhan Yesus so sweet banget gitu. Terus aku ceritain akhirnya aku diusir dari rumah. Kanova langsung bilang, tunggu ya dek, kakak jemput kamu. Jadi Kanova dari Buaran, dari Jakarta Timur, Iya. datang ke Bogor untuk jemput aku. Jadi thanks banget buat Kanova, Kak Ayu, Bang Gideon, itu tuh mereka tuh Yang menemani kayak iya, perjalanan iman kamu ya. Iya. Terus akhirnya aku ikut sama Kanova, akhirnya dijemput aku sama Kanova. Aku tinggal sama Kanova, Kak. Aku Wow, tinggal sama Kanova. oke. Itu tuh pada saat aku mau baptis kan, hari Minggu, hari Jumatnya aku baptis. Jadi Iya. pas aku baptis itu, aku ditemenin sama Kanova, sama ada Jason itu temen aku di Worship Night Project. Jadi aku tuh pokoknya waktu pas aku lagi cari Tuhan, semua kegiatan rohani aku datengin. Kayak, oh ini ada kegiatan rohani di mana? Aku datang. Termasuk yang tadi ya, cerita hidup. Cerita hidup, Worship Night Project. Nah di Worship Night Project aku udah melayani. Di situ belum. Pas baptis tuh aku belum. Cuman aku kayak udah bilang kayak aku mau melayani di situ. Oke. Sebenarnya aku belum ngerti sih arti pelayanan itu apa pada saat Iya. itu. Cuman yang aku pikir ketika aku ada di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, aku akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam gitu pada saat itu, karena kan aku masih banyak hal yang belum aku tahu. Jadi aku tinggal sama Kanova, aku saat teduh setiap hari, aku doa. Di situ aku diblok sama ibu aku. Masih di blog. Langsung diblok di WA. Pada saat kamu diusir itu. Iya, pada saat aku diusir. Aku sedih banget karena aku dekat banget sama orang tua Iya. aku dan adik-adikku. Pada saat itu adikku juga sangat marah sama aku. Terus akhirnya, oh iya, di jalan Iya. lagi OTW ke rumah Kanova, itu aku bengong Kanova tuh setelah lagu worship, dia gak berani ajak ngobrol aku karena aku bengong, karena aku sedih kayak Iya. aku sayang banget sama ibu aku. Aku dari kecil, maksudnya aku deket banget sama dia gitu. Terus aku harus gak ada ibu aku. Aduh, ini baru di dalam kehidupan aku gitu. Aku tanpa ibu aku dan ibu aku semarah ini sama aku gitu. Itu audible banget, Kak. Audible banget. Aku tuh belum punya Alkitab. Iya. Aku belum punya Alkitab di HP juga. Jadi aku dengar ayat Alkitab tuh cuman dari khotbah aja. Iya. Jadi aku nggak familiar dong sama, mungkin kalau sekarang udah familiar. Dulu kan aku nggak tahu Mazmur itu apa, Timotius itu apa, aku nggak tahu gitu. Pas lagi di perjalanan, itu audible banget aku dengar Mazmur 27:10. Kayak Janisha buka Mazmur 27:10. Di perjalanan Di perjalanan itu audible banget. Aku langsung kayak aku bilang sama Kanova, Kak, kenapa deh gitu? Mazmur 27:10 itu apa? Kamu tahu dari mana? Gak tahu, Kak, aku denger aja. Itu suara Tuhan. Kanova bilang kayak gitu. Itu suara Tuhan. Kamu buka, itu ayat Alkitab. Coba kamu buka isinya apa? Wow, lagi pas aku buka, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Di situ aku makin yakin. Udah, aku fix baptis hari Jumat gitu. Karena pada saat aku diusir, aku takut kayak, apa gua nggak jadi ya? Apa gua gak usah aja ya? Daripada gua kayak gini sama orang tua gue, mendingan gak usah aja kali ya. Iya. Maksudnya masih ada keraguan itu. Pasti ya. Tapi aku langsung benar-benar dikasih tahu sama Tuhan, Mazmur 27:10 itu, aku langsung yang kayak, oke, I decided to follow Jesus. Aku di situ langsung yang kayak, udah mantap udah lah ya. mantep banget. Aku kayak aku nangis di situ. Kanova langsung, He love you so much, dia bilang kayak gitu sama aku. Tuhan sayang banget dia sama kamu. Tuhan gak mau kamu ragu lagi sama dia. Tuhan udah nunggu kamu dari lama. Terus akhirnya
Aku bilang, iya kak, aku nggak apa-apa. Dibenci sama orang tua aku juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu doain aja. Siapa tahu Tuhan bisa jamah hati kamu. Ya. Nggak menutup kemungkinan Tuhan juga akan jamah hati kedua orang tua kamu gitu. Kalau ayah aku sih responnya ya dia marah, mereka saling lempar-lemparan kayak gitu, tapi yang karena jauh kali ya, jadi aku nggak tahu lah respon dia secara langsung kayak gimana. Iya. Terus akhirnya aku tinggal sama Kanova, aku baptis dari Jumat dan aku dapetin nama baptis Deborah. Deborah. Iya. Yang artinya Deborah. Yang artinya Deborah itu satu-satunya nabi perempuan ya. Iya. Dia cuma satu-satunya yang berani maju ketika dia disuruh sama Tuhan. Kayak bahkan yang laki-laki pun gak berani gitu perang gitu. Tapi karena dia jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus dan dia nurut banget sama Tuhan Yesus, dia berani maju. Di situ aku nangis lagi kayak, ini yang lagi aku alamin. Yeah. Aku berani untuk mengambil langkah ini. Aku berhasil untuk follow Jesus meskipun orang tua kayak konsekuensinya tuh aku tuh dimusuhin lah sama orang-orang yang paling aku sayang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu bener-bener kayak pas aku baptis, terus pendeta Elfris, nama baptis kamu Deborah ya. Aku langsung yang kayak, oh Deborah. Nah, yang ngasih nama baptis aku bukan Bang Gideon, tapi di situ ada Bang Gideon. Terus kayak Bang Gideon kayak kasih aku selamat, pas aku naik, aku langsung searching kayak Deborah artinya gitu. Terus ternyata yaitu perempuan tangguh, perempuan pemberani. Aku langsung yang kayak thank you Jesus tuh, sampai kayak nama-nama aku pun dia semua detail. seperti udah dirancang iya, ya. kayak detail Okay. gitu. Terus kayak udah aku makin percaya sama Tuhan. Akhirnya aku pelayanan di Worship Night Project Sampai hari ini. sampai hari ini. As a Asher. Oke. Nah, terus pas lama aku tinggal sama Kanova, aku ikut, ada lagi yang ini yang nggak masuk di logika lagi. Jadi aku tuh sempat ikut Bible Study Rolam Indonesia. Kalau kakak Rolam, tahu iya. pendeta Michael Wijaya. Iya. Nah itu kan by Zoom Bible study-nya. Pada saat Zoom itu ya belajarlah pendalaman Alkitab, beres pendalaman Alkitab, berdoa. Pendeta Michael ini tiba-tiba bilang kayak gini, saya mau berdoa untuk Novalia Lorenza karena pada saat itu pakai laptopnya Kanova, jadi pakai account Google-nya Kanova. Jadi saya mau berdoa untuk Novalia Lorenza, terkhususnya yang pakai baju hitam. Nah, yang pakai baju hitam itu aku. Intinya doa dari pendeta Michael tuh bilang kayak, mungkin pada saat ini kamu sedang dibenci sama orang-orang terdekat kamu, tapi Tuhan lagi memisahkan kamu untuk suatu misi yang besar, dan kamu akan intinya mengenalkan Kristus ke kamu, bisa menjadi berkat lah itu untuk orang-orang gitu. Aku di situ kayak speechless banget, kayak wow, dia bisa doain spesifik tanpa aku cerita sama dia apa yang lagi aku alamin. Bahkan kan pada saat Zoom itu nggak ada sesi tanya jawab. Iya. Maksudnya aku nggak ada on mic Dua sama arah. sekali. Nggak Nggak ada dua arah gitu. Dia bener-bener doa, dan menurut aku ya karena Tuhan yang Iya. kasih hikmat sama pendeta Michael ini gitu. Aku nangis lagi kayak, wah Tuhan Yesus sayang banget sama aku. Sering banget dia berbicara sama aku lewat ayat Alkitab. Kayak dia juga pernah, aku pernah denger banget audible Matius 10:22. Itu tentang kayak orang yang bertahan karena namanya itu akan selamat sampai akhir gitu. Itu tuh sering banget kayak Tuhan tuh berbicara sama aku pada saat aku lagi ragu-ragunya tuh. Iya. Lewat ayat Alkitab tuh sering banget Tuhan tuh berbicara sama aku kayak gitu. Dan luar biasanya ya Kak, ini banyak banget orang-orang terdekat aku, dan aku yakin itu semuanya karena Tuhan yang udah ubah hidup aku, Iya. bukan gara-gara aku. Orang-orang terdekat aku banyak banget yang bilang kayak, Janis pindah Kristen beda ya. Bahkan aku pun nggak tahu yang mereka maksud beda itu apa. Oke. Jadi adik aku tuh bilang kayak gini, Jan, kok lo berubah ya semenjak lo pindah ke Kristen, lo jadi lebih sabar, lo lagi jadi lebih care sama keluarga. Padahal aku ngerasa dulu juga aku care sama keluarga aku, tapi kan itu mereka yang rasain. Iya. Nah ternyata aku jadi pribadi yang jauh lebih beda. Jadi ibu aku marah sama aku tuh nggak lama Kak, kayak cuman mungkin 2 atau 3 bulan. Waktu itu di blog Di juga akhirnya
ibu aku yang buka blokiran. Setelah 2 bulan itu? Iya, jadi ibu aku yang pertama kali chat aku lagi kayak, kamu apa kabar Janice? Itu after dibaptis? After, aku udah tinggal sama Kanova. Nah, terus ibuku bilang gini, tapi ibuku nggak bilang ke adik aku, nggak bilang ke aku langsung, bilangnya ke adik aku, kayak, iya Janice beda ya sekarang gitu. Jadi, sorry, mereka lihat perubahan sikap kamu itu perubahan dari mana? Kan kamu masih LDR lah ibaratnya kan? Aku nggak tahu Kak, tapi kata mereka aku tuh jadi lebih care. Terus aku tuh jadi emosi aku tuh jadi lebih stabil. Mungkin kan karena waktu dulu aku tuh kalau kambuh kadang aku suka lempar-lempar barang, aku menyakiti diri aku. Itu kan semenjak aku kenal Tuhan, aku nggak pernah ngelakuin itu lagi. Jadi mungkin ibu aku dan keluarga aku ngelihatnya perubahannya dari situ. Dan aku tuh lebih yang kayak, mungkin dulu tuh aku kalau misalnya dikasih tahu sama ibu aku melawan. Kalau aku ngerasa aku nggak salah, aku melawan gitu. Pas aku kenal Tuhan, aku tuh kalau dikasih tahu sama ibu aku, ya udah, iya aja. Berarti di momen itu interaksi kamu dengan keluarga itu via chat? Iya, via chat. Tapi mereka bisa merasakan. Ya? Aku langsung kayak, ih Tuhan Yesus keren banget ya, kayak bisa loh kayak bikin aku jadi pribadi yang jauh lebih baik, terus bisa bikin keluarga aku juga lembut hatinya gitu. Pada saat itu ibu aku nyuruh yang kayak, kamu kapan mau pulang, kayak gitu-gitu lagi gitu. Terus dari situ hubungan aku sama keluarga jadi jauh membaik. Di momen itu, setelah momen-momen itu, misalnya kita video callan nih ke hari Minggu, terus ibu aku nanya, kamu nggak ibadah? Meskipun dia bilangnya bukan gereja, bukan apa gitu, tapi dia nanya kayak, kamu nggak ibadah? Ini mau berangkat? Oh ya udah, hati-hati pulangnya langsung pulang. Wow, kayak itu kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi gitu. Ya banyaklah setelah aku mengenal Tuhan itu kehidupan aku yang banyak diubahkan. Iya, dan Tuhan tolong aku tuh bener-bener banyak banget Kak, kayak dari segi ekonomi, dan aku lihat perubahan hidup aku sekarang pun sangat jauh lebih baik. Aku jadi merasa lebih bersyukur, aku jadi merasa cukup, karena kan dulu tuh aku tuh tipikal yang nggak mencintai diri aku sendiri ya. Jadi kayak kalau bisa pala gue kasihin ke orang, gue kasihin deh gitu. Kayak kasarnya, aku mau diinjek-injek sama orang pun, mau dikata-katain sama orang pun gak apa-apa. Yang penting orang itu masih mau temenan sama aku, masih mau sama aku. Tapi pas aku kenal Tuhan, ternyata aku tuh seberharga itu di mata Tuhan. Aku lebih bisa mencintai diri aku sendiri. Dan yang paling luar biasanya, Tuhan bisa bikin mental aku tuh sembuh. Karena aku tuh sempat ke psikiater juga, aku sempat ke psikolog juga. Ternyata yang aku cari bukan itu. Ternyata obat dari itu, kekosongan itu, ya bisa diisi cuman sama Jesus. Wow, amazing ya. Jadi itu cerita perjalanan bagaimana dari agama sebelumnya kamu akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan ada bersama dengan Super Youth hari ini ya. Janisha mungkin bisa kasih penguatan ke teman-teman Super Youth yang saat ini nonton kisah kamu, dan ternyata mereka juga sedang mengalami hal yang sama. Mereka bimbang pada pilihan mereka, atau mereka ada di situasi mereka nggak baik-baik aja di tengah-tengah keluarga mereka. Mungkin ada kata-kata yang bisa menguatkan mereka? Kalau dari aku sih, tetap jalan terus sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau misalnya lagi ragu, lagi bimbang, atau kalian lagi pikul salib, percayalah emang ikut Tuhan tuh gak gampang, dan Tuhan tuh gak janjiin semuanya tuh akan baik-baik aja. Tuhan tuh selalu ngajarin kita lewat proses-prosesnya. Tapi yang Tuhan bilang di Yeremia 29 ayat 11, yang kita tahu, Tuhan itu gak akan pernah rancangin rancangan kecelakaan untuk kita semua. Tuhan tuh udah rancangin rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau misalnya kalian lagi bimbang, lagi gelisah, dan kalian ngerasa lagi pikul salib dan keluarga kalian, atau kalian mengalami keadaan seperti aku, percayalah, Tuhan gak akan pernah tinggalin kalian. Tuhan akan selalu ada di samping kalian. Yang penting kalian berpegang teguh sama Dia. Kalau semuanya udah kalian serahin sama Tuhan, percaya aja sama semua rancangannya,
itu semuanya percaya aja akan baik-baik aja. Jenis boleh sekalian tutup dalam doa untuk teman-teman Super Youth juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh mengumpulkan kami di sini dan Janis bisa membagikan kesaksian betapa hebatnya Engkau, betapa besarnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan Janis, dan semoga kesaksian Janis ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi buah Roh-Mu juga Tuhan Yesus untuk teman-teman yang menonton Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan Janis untuk hadir di kesaksian Super Youth ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan kami itu semua terjadi bukan karena suatu kebetulan, itu semua sudah Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup hari ini podcast ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Thank you so much Kak Jenisha sudah sharing kisah hidupnya. Percayalah kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti akan diselamatkan. Itu seperti yang kamu harapkan ya, untuk keluarga kamu. Iya, benar. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan kabulkan. Amin. Terus semangat Kak dalam melayani Tuhan. Semangat terus, ke Bianca juga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa dari Nona Janisha Aldries, dan bagaimana itu mempengaruhi imannya ketika dia mendengar suara Bapamu tidak akan pernah meninggalkanmu. Wow, luar biasa sekali. Dan akhirnya dia kepo, dia mencari tahu, dia menggoogling siapakah itu Bapa Tuhannya orang Kristen. Dan akhirnya dia dibaptis, dan disitulah dia mulai mengalami pergumulan hidup. Dia ditolak, dibuang oleh keluarganya, dan dia akhirnya hidup cukup menderita ya, terlunta-lunta. Tetapi Tuhan tetap menjaga dia dan menampakkan mukjizat demi mukjizat bahwa Tuhan menyertai dia. Itulah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sebuah kenyataan yang luar biasa. Kekuasaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang supranatural, Allah yang transenden, Allah yang imanen juga. Dan dia datang kepada orang-orang yang dikasihinya, walaupun orang itu tertutup hatinya, tertutup jiwanya. Tuhan tetap bisa datang dan menjamah mereka. Karena dia Tuhan dan sangat berkuasa. Karena kekuasaannya itu dilandasi oleh kasih-Nya, supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan mari kita terus bersafaat, berdoa, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan teruslah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur bahwa dengan kesaksian hidup kita, kita sedang menampakkan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita telah diselamatkannya, dan teruslah bersaksi demi namanya. Karena kesaksian kita itu melahirkan petobat-petobat baru yang tidak pernah kita tahu. Karena kesaksian kita itu adalah kesaksian yang didasarkan dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.